Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haryadi dengan NIM 2020602038, Prodi Ekonomi Syariah kelas EQ 2. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang dasar-dasar ekonomi Islam. Dasar-dasar ekonomi Islam yang pertama yaitu asas ekonomi Islam. Asas sistem ekonomi Islam terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama kepemilikan. Kepemilikan adalah izin pembuatan syariat untuk memanfaatkan zat dan jasa tertentu yang menyebabkan pemiliknya berhak mendapatkan kegunaan serta mendapatkan kompensasi darinya. Kepemilikan terbagi lagi menjadi 3, yaitu kepemilikan individu, yaitu izin yang berlaku untuk barang dan jasa di mana pemiliknya berhak memanfaatkan dan memperoleh kompensasi darinya. Yang kedua, kepemilikan umum, yaitu izin kepada suatu kelompok untuk sama-sama memanfaatkan benda tersebut. Adapun contoh dari harta milik umum yaitu fasilitas umum, bahan tambang yang tidak terbatas, dan sumber daya alam. Kepemilikan yang ketiga yaitu kepemilikan negara, yaitu harta yang merupakan hak seluruh kaum muslim dan pengelolaannya menjadi wewenang pemerintah. Adapun sebab-sebab kepemilikan yaitu waris, harta yang diperoleh tanpa kompensasi, bekerja, dan pemberian negara. Asas ekonomi Islam yang kedua yaitu distribusi. Distribusi menjamin kebutuhan per individu warga negara. Kemudian asas ekonomi Islam yang ketiga yaitu disposisi atau tasharuf. Tasharuf terbagi menjadi pengembangan harta, nafkah, dan infak. Pengembangan harta meliputi pertanian, perdagangan, dan perindustrian. Adapun hukum dari perdagangan terbagi menjadi halal dan haram. Hukum yang halal meliputi jual beli, salam, istisna, dan syarf. Kemudian hukum yang haram meliputi riba, tadlis, dan penimbunan. Adapun hukum syarikah dalam Islam. Syarikah adalah akad antara 2 orang atau lebih yang mereka sepakat untuk melakukan kerjasama dalam bentuk kekayaan dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Hukumnya meliputi ijab dan qabul dan sesuatu yang bisa diakadkan seperti barang dan jasa. Adapun bentuk syarikah dalam Islam yaitu syarikah amla atau zat barang dan syarikah ukut atau pengembangan harta yang terbagi menjadi syarikah inan, syarikah abdan, mudarobah, syarikah wujuh, dan mufawadah. Dasar ekonomi Islam yang kedua yaitu kebijakan mikroekonomi Islam. Kebutuhan manusia terbagi menjadi 2, yaitu kebutuhan individu yang meliputi kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal. Yang kedua yaitu kebutuhan sekunder yang harus dipenuhi setelah kebutuhan pokok terpenuhi. Dan yang ketiga kebutuhan mewah. Selanjutnya kebutuhan manusia yang kedua yaitu kebutuhan kelompok, meliputi pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Kebutuhan kelompok ini wajib dipenuhi. Demikianlah yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.